Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa aladi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadrati li mu'allifi hadzal kitabi Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nafa'anallahu ta'ala bihi amin. Wa nas'alukal barakah lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kang kaping 8 iku pi uqubati qatilun nafsi dalam jelasaken siksane wong kang mateni awak-awakan. Siksane wong kang mateni awak-awakan. Wa qati'ur rahim lan wong kang mutusana kasih. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan. Wa man lan utahi sapa wong iku yaqtulu mateni sapa wong mukminan ing wong mukmin muta'ammidan hale disengaja fajazauhu mangka utahi balesane wong iku jahannamu neraka jahannam khalidan hale selawase piha ing dalam neraka jahannam. Wa ghadibalan bendu sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase wong wala'anahu lan laknat sapa Allahu ing wong wa a'adda lan nyawisaken sapa Allah lahu maring wong adzaban aziman ing pira-pira siksaan kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya bab yang ke-8 ini penjelasan tentang orang yang membunuh atau siksaan bagi si pembunuh. Dari sejak awal pun yang namanya pembunuhan itu sudah dilarang. Bahkan Allah sendiri pun melarang yang namanya membunuh. Tapi anehnya meskipun itu dilarang, tapi masih ada manusia-manusia yang melakukan hal tersebut. Entah itu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa orang yang membunuh orang yang beriman dengan disengaja, membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disengaja, muta'ammidan kalimatnya, fajazauhu jahannam khalidan, maka balasan untuk mereka itu adalah neraka jahanam, di mana dia akan dimasukkan ke dalam neraka itu selama-lamanya. Bahkan Allah pun akan bendu, akan benci, akan marah kepada orang itu, dan Allah akan melaknatnya, dan Allah akan menyiapkan bagi orang tersebut adzaban aziman, siksaan yang sangat berat, siksaan yang luar biasa. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala menyikapi bagi orang-orang yang membunuh. Bahkan ini terjadi dua hukum, baik hukum di dunia maupun hukum di akhirat. Bagi si pembunuh yang di dunia tentunya ada hukum, dan ini di negara-negara itu berbeda-beda aturannya. Ada yang diberi hukumannya itu hanya di penjara. Ada yang menggunakan hukum kisos. Kisos itu berarti dibalas. Ketika seseorang menghilangkan nyawa, berarti harus dihilangkan lagi nyawanya. Seseorang menghilangkan telinganya orang lain, berarti harus dihilangkan lagi telinganya. Seseorang menghilangkan matanya orang lain, juga harus dihilangkan lagi matanya. Ini namanya kisos. Tetapi di Indonesia seperti ini tidak berlaku. Tapi bagi di negara-negara yang menggunakan syariat Islam tentunya
hukum kisos itu diberlakukan. Ada yang menghilangkan tangan, berarti tangannya harus dihilangkan lagi. Menghilangkan kaki juga, kakinya harus dihilangkan lagi. Tapi di Indonesia tidak seperti itu. Ya makanya ini Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada umat manusia untuk membunuh kepada orang-orang yang beriman, apalagi ini secara disengaja. Sebab apa? Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ini balasan bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka itu selama-lamanya. Bahkan Allah akan benci, Allah akan murka kepada orang tersebut, dan Allah akan siksa yang bisikinin kelawan lading. Lam tazal mangka orang mari-mari sopal malaikatu malaikat. Lam tazal maka orang mari-mari sopal malaikatu malaikat ikutul ainu gesel sopo malaikat bitil sekini kelawan mengkonon lading piau diatining dalam jurang piau diati jahanam ing dalam jurangin neraka jahanam ila abadan abidin maring selawas-lawase wa huwa utai wong iku khalidun wong kang langgeng pinaring dalam neraka wa walan utai wong iku aisun wong kang putus asa atau wong kang kepogotan min sapati saking sapati sun wa in ulqiya lan lamun den tibakeun apa nafsu awake wong mimakanin alin saking tempat kang dhuwur hatta yamuta sehingga mati sapa wong pala tamrohu mangka ora mari-mari sapa malaikatu malaikat iku talqihi nibakeun sapa malaikat ing wong min sahikin saking tempat alin kang dhuwur ila wadin maring jurang pinaring dalam neraka abadan abidin ing dalam selawas-lawase. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, a'dhamul kabair, lebih besar-besarnya dosa. Ini sudah kalimatnya a'dham, kabair juga. Ini dua kalimat yang mengandung arti besar. Kabair juga dosa besar, a'dham juga besar. Berarti ini dosa-dosanya dosa itu, kabair namanya. Ya, dosa-dosane dosa. Berarti bapak tuane dosa arane mukonon. Sagede-gedene dosa iku sapa wong kang mateni, orang yang membunuh. Sekarang ini kita melihat di berita, ada berita di televisi. Belum lama kejadian di Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Ada seorang anak kecil yang hendak menolong ibunya, mempertahankan kehormatan ibunya. Ketika ibunya akan digoda oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, sampai anak tersebut merelakan nyawanya demi membela ibunya. Ini baru-baru ini terjadi. Anak kecil usia berapa tahun lah, anak usia SD, itu menghalang-halangi, kemudian disabet, masih hidup, kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu kemudian dibuang ke sungai. Ini baru terjadi. Padahal yang dibunuh itu adalah orang Islam. Dia mempertahankan kehormatan ibunya, sehingga ibunya selamat, tetapi anaknya yang jadi korban. Iki terjadi ning Indonesia model kayak pun. Ini sangat luar biasa, sangat biadab sekali. Tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, si pembunuh tadi ketika ketangkap kemudian dimasukkan ke dalam sel, selang berapa hari mati dalam sel orang itu. Jadi yang membunuh mati, yang dibunuh juga meninggal dunia. Saya katakan bagi pembunuh mati, kenapa? Ini kalimat sebetulnya kalau kepada manusia itu aja ngomong mati bahkan ngomong. Masa pada bekaro satuan, ayam mati, bebek mati.
Masa Darwijem mati loh, kan beli pantes. Jadi kira-kira anak adabe. Maka nyebut ning wong kang ninggal bakal beli aran seda ya pupus. Paling rendah kalimat maut kan mekonon. Itu lebih sopan kepada manusia. Aja muni siapa sing modar, siapa sing mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kecuali manusia sing blagdag, wis ora apa-apa bakal sing blagdag. Kayak mau kak mateni modar ya syukur kan mekonon. Kin wong sing iman, wong Islam meninggal dalam keadaan biasa, entah itu keadaan sakit dan sebagainya, kemudian meninggal, jangan sekali-kali mengatakan kepada orang Islam bahwa dia itu mati dengan kalimat tersebut. Jadi akhlak kita, adab kita pun harus dipakai. Paling tidak ketika menyebut seseorang, kalau kita umpamanya nggak terbiasa mengucapkan kalimat halus, kalimat yang bagus, kalimat kromo, bahasa yang baik, ya paling tidak kalimat maut. Aja sampai muni kalimatnya mati garis miring, ya iku konon ya. Ini sangat terlalu sekali. Nah jadi kata Nabi, sebesar-besarnya dosa itu apa? Orang yang membunuh. Barang siapa yang membunuh terhadap seseorang dengan menggunakan pisau, barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan pisau. Pisau iki macam-macam bahasanya. Jare wong Sunda arane peso, jare wong Jawa arane lading. Bu jare wong Papua mah apa bahasa itu? Ya di Jawa Barat itu macam-macam. Orang Betawi ya bilangnya pisau. Sejen daerah, sejen bahasa. Siapapun orangnya yang menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan pisau, maka tidak akan ada henti-hentinya malaikat Allah akan menyiksa orang tersebut dengan menggunakan pisau juga. Jadi jare Kanjeng Nabi menusa sing ilangaken nyawane wong kelawan lading, maka malaikat besok nyiksa menusa kae kelawan lading maning. Jadi ketika dia membunuh menggunakan golok, berarti nanti disiksanya juga pakai golok lagi. Ketika menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan pedang, berarti dia juga nanti akan disiksa dengan menggunakan pedang. Ini hukumannya seperti itu. Kepriben jelamun nganggo palu, ya pasti nganggo palu maning. Makanya ini dilarang. Naudzubillahi min aja sampai kayak kon. Dan ini termasuk salah satu dosa besar. Min a'dhami kabair. Jadi dosa-dosane atau bapak tuane dosa lah. Ini sangat besar sekali dosanya. Lam tazal malaikatu, malaikat tidak akan henti-hentinya menyiksa orang tersebut dengan pisau tadi. Fi audiyati jahannam, di dalam jurang neraka jahanam. Ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksaan tersebut ini tidak akan pernah berhenti. Siksaan ini berarti tidak ada ampun bagi orang itu. Maka ini jadikan satu pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang seperti tadi itu. Tapi ya insya Allah untuk kalangan kita orang yang beriman tentunya mengetahui hal tersebut ini dilarang. Sebab apa? Hukum itu nanti ada dua. Ada kalanya di dunia dan juga ada kalanya nanti di akhirat. Itu pasti akan diterima oleh orang tersebut. Ini siksaan bagi orang yang membunuh, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan ketika dia menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan pisau, maka selamanya juga dia akan disiksa oleh Allah melalui malaikat dengan pisau itu tadi. Bahkan kata Nabi, wa huwa ais min safaati, orang itu akan terputus daripada syafaatnya Nabi Muhammad. Syafaat itu apa sih? Pertolongan. Syafaat itu, syafaat iku pitulunge Kanjeng Nabi. Kula sampean paham, bakal lagi susah toli ana sing nulungi, seneng beli atine. Masya Allah beli seneng maning, bunga amarwata suta, bunga beli kejagan.
Ya wis dadi hukum alam sing arane manusa iku biasane nalikane nglakoni urip ning alam dunia iku kadang nemu seneng, kadang nemu bungah, kadang nemu susah. Iki wis dadi hukum alam. Nah, nalika kula sampean ketemu kelawan perkara susah, nalika kula sampean ketemu kelawan perkara blena, temu-temu ana sing nulungi ya Allah, berarti atine seneng, atine bungah karena ana sing nulungi lu. Tapi lamun umpamane kula sampean kabeh selawase susah bae, atine susah bae, uripe susah bae, langka sing nulungi, kebayang betapa sedih. Gini apa nggih? Iki kebayang betapa sedih. Selawas-lawase susah bae, naudzubillahimin. Lakunku siksaane bagi wong kang sok mateni iki bakale ado saking pitulunge Kanjeng, bakal ado saking pitulunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sedangkan sapat niku barang kang paling digulati ning manusa, sapat iku barang kang paling diidam-idamaken ning manusa. Kula sampean kabeh urip ning alam dunia ake maca sholawat supaya oli sapaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mending bae lamun oli sapaat Kanjeng Nabi nalikane susah, toli oli sapaat Kanjeng Nabi, insyaallah bakal tinemu kelawan kebungahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi wong kang tukang mateni aja ngarep-ngarep oli sapate Kanjeng, aja ngarep-ngarep oli pitulunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi mau wis ngomong selawas-lawase ana ning neraka jahanam bakal disiksa ning Gusti Allah. Selama-lamanya dia akan mendapatkan siksa dari Allah, bahkan jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dia akan dilempar dari tempat yang tinggi sehingga terus menerus malaikat akan menyiksa orang tersebut. Wis nopluk ning ngesor, tarik maning mojok, teplukaken maning. Oyo, tarik maning munjuk, teplukaken maning. Itu siksaan bagi orang yang membunuh seperti itu nanti di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Selajenge wal qatiluna lan ute wong kang den patene iku mahbusuna kang dikunci bi abyari ning dalam tempat minan nari saking neraka. Wa ainoli kolan damun den gantung apa nafsu awake wong bihablin kelawan tambang. Pamata maka mati sapa wong palaya zalu mangkora mari-mari iku mualikon wong kang digantung pi judo ing dalam pi judoin ing dalam batang minan hari saking geni ila pada abidin maring selawas-lawase aisan ale wong kang putus asa min rahmati saking rahmati Gusti Allah aja ma mulia wa jalalan magung. Kemudian kalau ada orang yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Nah, anak ya, mungkin ini anak ya, anak kejadian kayak kenen ku anak. Terlepas itu disengaja ataupun memang karena dibunuhnya seperti itu.
Ya berarti kan bunuh diri bakal bunuh diri berarti karpe dewek. Langkah singongkon langkah apa? Itu jelas orang yang putus asa kan seperti itu ya. Orang yang putus asa akhirnya kayak konon. Gara-garanya maya macam-macam, anak kalane sing gara-gara utangnya akeh. Bocah nom, ya gara-gara ditolak bocah wadon akhirnya kayak konon. Ya kayak bocah nom gampang, cinta ditolak, dukun bertindak, dukun wis bertindak angger bae. Akhirnya bunuh diri, gantung diri ning sore wiwitan. Ning sore wiwitan apa sing cendep ah? Lah ning sore wiwitan kates sore wiwitan semanggen. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cilikan temen mengkonon ya. Masya Allah. Itu orang yang putus asa seperti itu. Ya. Jadi penyebab seperti itu memang banyak. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bisanya terjadi hal semacam demikian itu berbagai faktor yang menyebabkan sehingga orang tersebut ini menghilangkan nyawanya sendiri. Ana sing gantunge ku beli nganggo tambang maning bukatan lara pisan, nganggone sarung coba kang disuek. Tugel sarungnya dibagi loro gantungaken nok. Ya pada bae. Tambang ya pada bae. Singarannya mati ya mati, larane kayak konon. Bahkan 2 kali sakitnya seperti itu. Naudzubillahi min dalik. Arepan nganggo tambang, arepan nganggo tali, arepan nganggo karet. Terus apapun lah jenisnya yang kira-kira akan menghilangkan nyawanya itu sendiri. Maka dia itu nanti sisaan orang tersebut di akhirat apa? Tidak akan henti-hentinya akan disiksa oleh Allah, akan seperti itu juga. Sing gantung diri bakalnya digantung maning. Sing nganggone tapian bakalnya digantung maning karota. Tapi terus selama-lamanya akan disiksa seperti itu. Jangan dianggap bahwa dengan cara mengakhiri hidup itu akan menyelesaikan masalah. Betul permasalahan di dunia selesai. Duwe utang wonge mati, langkah sing nagih. Loh, temu-temu teka, rentenire teka. Di wonge tagih amana ning kuburan. Loh, arep nagih apa ning kuburan? Ning kuburan malah wong kang bisa ditakoni, yang patok loro ditakoni ya meneng bae. Bagian sepira nangis gegrowo kan nagih mual bisa bayar. Tuh, jadi ketika orang itu mengakhiri hidup dengan sebab permasalahan seperti itu karena hutang dan lain sebagainya, sehingga dia mengakhiri hidupnya, memang dia putus permasalahan di dunia, tapi nanti di akhirat belum putus permasalahan itu. Ning dunia putus, betul putus dengan orang yang bersangkutan. Jadi ini pelajaran untuk kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Gampangnya seperti itu. Jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Putus asa adalah dosa loh, begitu. Ya mungkin lagi diuji nih Gusti Allah. Satu saat kalau kita mau berusaha, satu saat kalau kitanya rajin, semangat, mungkin akan terhindar dari seperti itu kan begitu. Orang itu bangkit kan, harus bangkit, jangan terpuruk terus. Jadi gampang menilai orang itu gampang. Tiba kalau terpuruk itu berarti gampang putus asa nih bakal kayak konon. Ana masalah semono langsung lamun bae. Waduh, awan bengi ngelamun bae. Suwe-suwe pikirannya konslet kan mengkonon. Ya akeh kan sing kaya konon ku akeh kan? Ya pirang-pirang mengkon lu. Jadi pelajarannya untuk kita apa? Jangan jadi orang yang mudah putus asa. Sehingga tadi orang yang mudah putus asa itu akan mudah mengakhiri hidupnya. Dan jangan dianggap setelah selesai mengakhiri hidupnya sudah sampai di situ, tidak. Tapi persoalan di dunia putus, di akhirat belum putus. Apa sebabnya? Kanjeng Nabi mau wis ngomong, sing gantung diri pasti siksaannya bakalnya kayak konon maning. Bahkan itu lebih berat. Saking apa tambang kang digawe? Minanar, dari api. Sebab bagus kalimat neraka itu serba api, serba panas.
rante panas, sendale panas, kelambine panas, cotome nganggo celana dalam panas maning bae. Lu langkah sing adem panas kabeh. Beli kaya ning dunia enak. Ya. Ning dunia mah panas setitik, manjing jero umah adem, bisa ngaum. Manjing masjid apa maning adem. Masya Allah. Pulane lo stitenana ki ning tempat-tempat ziarah. Ana wong sampai tekan ditempeli koyo, ning kono nempel, ning kono nempel, ning kono nempel. Wah, seputar endas tempeli kabeh. Bari nyekel tasbih wiridan bae. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iku bakal tempat-tempat ziarah. Ya mungkin dia itu kan membawa duka, membawa masalah seperti itu tuh. Akhirnya lari ke tempat-tempat itu. Pertanyaannya, kenapa ketika dia itu masih normal tidak mau masuk ke tempat yang nikmat? Kan begitu. Ketika dia itu sehat, ketika dia tidak punya masalah, kenapa tidak mau masuk ke tempat ibadah? Itu pertanyaannya. Apa sebabnya beli gelem anjing masjid lu? Padahal masjidku tempat ibadah. Taqarruban illallah, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bakal manjing masjid insyaallah adem pikirannya, atine tenang. Lu langkah permasalahan mengkanan-mengkanan, langkah sing ribut ning masjid maya, langkah sing ngobrolaken masalah dagangan itu tidak ada. Sebab dilarang orang jual beli di dalam masjid itu tidak boleh. Ya, langkah wong tukaran yang jero masjid mah coba. Ana beli wong tukaran yang masjid. Ana ya kegila-gila temen yang jero masjid tukaran beku. Rebutan mik be sampai tukaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai tekaning sanging sengite. Sing ngarane mik coba dianjingakeun jero celana slop. Mik digubedakeun ning sikil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya wis endah, aku lagi senang aja diaru-arui. Aku lagi semangat aran bukon. Nah ini kalau kita kembali kepada pelajaran tadi, kenapa ketika dia sedang sehat, sedang tidak ada beban, tidak ada masalah, kenapa tidak mau masuk ke dalam masjid? Justru sebaliknya, ketika dia diuji oleh Allah dengan segudang masalah, baru dia sadar dan mendekatkan diri kepada Allah. Tekaning tempat-tempat ziarah, coba tekaning tempat-tempat sepi, ujlah jari dewek mah mencil, lu dikira nempe. Ya, dan ini tidak sedikit kita lihat, memang banyak seperti itu. Jadi pelajaran untuk kita itu jangan sampai ketika kita ini sedang, pikiran kita sedang luang, maka kita jauh dari tempat ibadah. Jangan sampai seperti itu. Paling tidak sehari itu ada waktu yang kita masuk ke dalam tempat ibadah. Ya kecuali memang orang tersebut dalam keadaan repot minta ampun, kan begitu ya. Yang penting paling tidak melupakan tempat ibadah. Aja ngadoi masjid, aja ngadoi musola. Ya masjid musola itu kan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serok baik wiridan ning masjid enak, maca dikiran, maca la ilaha illallah, maca subhanallah. Beda bahkan yang jero tempat ibadah. Gimana nembe bakal usake masalah nembe teka. Baru batu ke dipae koyo, blok-blok pirang-pirang. Wah nyerikakeun wong lagi pusing sih bakaya kaya konon kok. Iya, coba tasbih beli cukup siji. Kalau ngakon tasbih, ning tangane tasbih maning, tangan loro ku ana tasbih kabeh gini. Gini nyekel tasbih maning. Jurung ati tasbih siji ge masanto ka. Iya beli. Tasbih siji ge masanto ka, ku mun tangane tasbih kene tasbih maning bela ilaha illallah. Bakal wong lagi pusing kaya konon. Itu tidak sadar seperti itu. Bagaimana menurut penilaian orang lain kan mengkonon. Ku saking panas pikirannya akhirnya kaya konon. Lu dulu disangka wong alim, bakal wong alim beli kaya konon. Itu melebihi daripada alim kaya konon. Untas bedi gari olah. Awas pulane aja lo kalungan tasbih ya. Aja lo kalungan
tasbih matakan, awas. Baka wong kalungan tasbih iku matakan dadi wong takabur, matakan dadi wong sombong. Aja kuno. Aja pengangguran, tasbih dikalung-kalungakeun iku bloli kono. Bab tasbih itu bukan untuk kalung. Tasbih adalah alat untuk menentukan jumlah ketika kita berzikir, apa yang kita bacakan begitu. Kalau umpamanya kita punya target sehari 300, dengan memutarkan tasbih berarti 3 kali putaran selesai, cukup. Bukan untuk kalung di sini, bukan. Kalung wis ana bagiane. Orang ana tasbih sing wijine segede-gede alaihim kan mokonon ya. Kana kata tasbih apa kana? La ilaha illallah siji tarik kono. La ilaha. Yo segede kelapa sih. Satu butir bunderan itu sebesar kelapa. Nah, kalau 99 ya wis kali-kalikaken bae ku gede kayak ngapa 99 kelapa coba. Ya kayu segede kelapa konon ka dibunderaken mokonon. Ya ari kanggo variasi malos-los temen. Ya kanggo variasi malos-los bae asal bisa gawe makan mokonon. Aksesoris pemangga-mangga mawon, ya. Ya iya kan sing ari aksesoris mah kan wajar. Ana maning je tasbih sing semene-mene ke. Tulisan tasbih Sunan Kalijaga. Engko Sunan Kalijagane beli nganggo kaya kono beli apa sih kono. Ditulisi Sunan Kalijaga. Kula uli nemu sing di kunku. Sebab di sejarah Sunan Kalijaga apa nganggo tasbih pada waktu kuan. Ora wiridnya makanan. Malah dia itu selalu hobi terus samar ketika wiridan itu. Baca sholawat. Di hadapan santer, hadapan kendor los, sholawat membeli di arane sombong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seteruteng dalan harapan baca kayak kon los di papat. Tidak disebut dengan sombong namanya. Orang membaca sholawat. Bari dagang sholawatnya bagus. Bari midar sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Langkah sing kayak kononku ya. Pamane dagang tahu bulat digoreng dadakan 500-an, sholatullah salamullah disambung maning kayak konon. Kayak berkambu apa ku dagangane cah. Tapi tak krongokaken ku lakas sih kayak kononku. Ya, tidak ada yang seperti itu. Nah, cukup nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Di dalam hati juga nggak apa-apa. Insya Allah dapat berkas seperti itu. Ya. Jadi kita kembali saudara-saudara sekalian bahwa orang yang menghilangkan nyawanya sendiri, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri, berarti itu dengan disengaja toh. Sebab tidak ada yang tidak disengaja orang mengakhiri hidup itu, nggak ada yang nggak disengaja. Aja orang gantung diri minum baygon umpamane, minum obat serangga umpamane. Gelenggom wis ana banyu aqua semono enake dipinggiraken banyu aqua baygon diinum gelenggem ya modar sebab bukan minuman untuknya. Mateni satuan kok diinum ning menusa ya akeh sing gara-gara mongkolon teli wasalamku. Ini zaman sekin aneh-aneh bae coba ya Allahu Rabbi luru lantaran penyakit. Beli cukup tekanin kayak konon. Anak bocah cilik lem coba dibuka lem poka lem apa kana yang kuning tuh Aibon ya dibuka tulis sedot maning coba mokonon la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Duh luluh lantaran penyakit lu ngilangaken nyawaku anak-anak bae. Autan maning kanggo gosok-gosok nih tangan dileg-leg coba. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Jadi orang itu kalau sudah mudah putus asanya seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, disinilah iman yang bermain. Ketika orang imannya itu rendah, ketika orang itu imannya tidak ada, ketika orang itu imannya tipis, maka akan mudah melakukan seperti itu. Tapi bagi orang yang imannya itu ada, paling tidak punya dasar iman, insya Allah tidak akan pernah melakukan seperti itu. Ya. Jadi ingat, kita kembali pelajaran untuk kita, jangan menjadi orang yang mudah putus. Sebab orang yang mengakhiri hidupnya dengan apapun nanti disiksa di akhirat oleh Allah melalui malaikatnya
dengan siksaan apa yang dia lakukan ketika dia mengakhiri hidupnya. Naudzubillahimin dalik. Bahkan dia termasuk orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ing qatalalan lamun mateni sapa wong nafsu ing awak dheweke bi ghairi hakin lawan tampak padalika maka iku kaya mongkonon mateni wa te wong iku adalah wong kang kesasar al mubinu kang jelas la tabrohu mangka ora mari-mari sapa ala malaikatu malaikat iku tu nabiuhu nyembelih sapa malaikat ing wong bisa kini kelawan piro-piro lading minan nari saking neraka minan nari saking geni kulama dzabahu semangsane nyembelih sapa malaikat ing si wong ya silu mangka mili min ono kisak gulune minal kisaking tenggorokane apa damun aswadun geti kang ireng min kotronin saking ter sumayaudu makan ulim baleni somo malaikat kama kaya barang kana kang ana apa ma sumayudabi makan ulim nyembelih hakada kaya mengkonon mau takunu ana opong kubatu piro-piro siksane wong ila abadan abidin maring selawas-lawase. Kemudian selanjutnya juga orang yang bunuh diri itu jelas orang yang tersesat yang nyata. Maka orang-orang yang bunuh diri tersebut malaikat itu nanti juga akan menyembelih orang itu. Ana maning sing disiksaane disembelih malaikat lu menyembelih bae gawe ngeri derengakeun ya. Pemaning menusa disembelih malaikat naudzubillahimin. Ya kecuali orang-orang yang bermental kuat. Jangankan seperti itu ya. Yang nyata-nyata hewan yang sudah termasuk halal. Seperti apa? Ayam, halal kan? Kambing, sapi, kebo, onta, terus apa lagi? Entog, bebek, dan kawan-kawan. Wow. Itu yang sudah nyata halal kan? Dalam hukum Islam itu kan boleh. Sebab itu halal dimakan oleh kita. Asal cara penyembelihannya dengan baik. Apa sih nyembelih dengan baik? Ya tahu aturan. Pertama baca bismillah, baca sholawat, kan begitu. Kemudian pisaunya yang tajam. Jangan sekali-kali kita menyembelih hewan kita dengan menggunakan pisau yang tumpul. Lading wis telung abad beli dia sasa, gue nyembelih wedus, melas weduse, gasal gesel kowe, kan mengonon. Jadi kenapa nyembelih hewan itu dengan menggunakan pisau atau golok yang tajam, justru itu akan mempermudah hilangnya nyawa binatang tadi itu dan membuat nikmat binatang-binatang yang halal dimakan oleh kita. Kalau nyembelih kitanya bener. Ini bab sembelihan iku beli paduan bae bakal nyembelih ki. Kayak satuan sing rada gede, sapi, wedus, kebo. Iki urat kang kudu dipotong ku paling beli telu. Siji, loro, telu. Ini harus terputus ini. Harus putus. Daripada gorok kene ora. Itu masih belum sah seperti itu. Lalu kudu hati-hati. Jangan sampai ya kudu bakal nyembelih asal bisa gesel-gesel bae. Ya kudu buru ilmu nek bakal nyembelih. Harus tahu tata caranya. Boleh durung putus goloknya mencelat. Itu sudah dihukumi batang seperti itu, nggak boleh seperti itu. Sebab apa? Sudah lepas ininya. Makanya diperlukan tenaga yang super. Luane aja paduan bae bakal sesembelihanku. Timbulnya apa? Dagingnya mampu srog titenana. Itu kalau yang nggak tahu teori seperti itu nantinya. Saya pernah membaca aturannya itu apa? Kalau ingin tidak bau dagingnya ada tata caranya. Di antaranya itu teorinya dari pernapasan hewan itu sendiri. Jadi bakal nyembelih embu wedus embu sapi ku deleng ambekane. Aja lagi ambekane metu disembelih aja iku mampu dagingnya. Bakal nyembelih ambekane lagi narik. Set
baru ces. Jadi ketika keluar itu insya Allah tidak akan bau dagingnya. Itu teori loh. Makanya perhatikan perutnya. Ojo dulu ngakun kudu dilengeni wetenge dikit. Bahkan nyapase lagi menek nempe. Sebab apa? Nanti terdorong set. Akibatnya kan orang mampu dagingnya. Harus sudah mampu je dagingnya. Loh. Ini harus tahu teorinya seperti itu. Toli niatnya sing bener. Aja padu gasal kesel. Ini harus tahu aturannya. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas itu kurban, terlepas itu akikoh dan lain sebagainya. Ini faktor utama itu tujuan. Niat itu yang harus betul. Sebab segala sesuatu itu punya tujuan. Ya, punya tujuan. Kita menyembelih korban untuk apa? Kan begitu kan ada tujuannya. Kita menyembelih akikoh untuk apa? Itu ada tujuannya. Banyak keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kurban, keterangan berkaitan dengan akikoh dan lain sebagainya. Ya, tetapi kitanya harus mampu untuk mentasarufkan niat tersebut sehingga apa? Apa yang kita lakukan itu betul, apa yang kita lakukan itu sesuai kan mengkonon. Jadi kudu weru ilmune. Ya, aja padu gasal gesel. Jadi alate sing tajem iku sing lebih bagus. Mulanya ya beli kira-kira zaman sekian maya golok ana sampai setekaning 1 juta luwih si jine. Rega golok 1,5 juta. Ya pantes bae saking tajeme. Kertas bega sril enak nemen. Iku berarti golok tajem mengkonon. Tapi bakal sening kertas gesel meleot maning, gesel ngeleot maning. Wah, kinki durung tajem bakal kaya konon. Ya, naudzubillahi min. Kalau seumpamanya orang yang melakukan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri juga akan disiksa oleh malaikat dengan cara nanti juga akan disembelih oleh malaikat. Dan ketika pisau-pisau tersebut nempel di leher orang tersebut, maka akan mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut warnanya hitam seperti aspal. Darah ireng kayak aspal. Burukan aspal, warnanya apa aspalku? Hilang ka aspal putih, ku kabe ya aspal ya ireng. Leku geti manusia kang disembelih malaikat gara-gara apa? Bunuh diri. Gara-gara dia mengakhiri hidupnya dengan frustasi, dengan putus asa, juga ada yang disiksa oleh Allah melalui malaikat Allah karena kelakuannya ketika di dunia dengan cara disembelih. Dan itu juga akan mengeluarkan darah, tetapi darahnya tidak berwarna merah, akan tetapi darahnya tersebut ini akan berwarna hitam seperti aspal. Ini siksaan bagi orang yang akhiri hidupnya. Ya, itu namanya kotron, namanya seperti itu. Ya. Naudzubillahi min dalik. Dan itu siksaannya akan seperti itu selama-lamanya. Dan ini siksaan bagi orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati bakal teka sopal matru ongkang natoni yaumal kiamatin dalam dina kiamat. Walau lan iku tetep kedue wong sautun utai suara mislu sauti rodi sepadane suara geledeg. Wa huwa tewang ku yastagisu jaluk tulung. Iku yastagisu jaluk tulung ana utawi suniku al madlum wong kang aniaya. Iku al madlum wong kang aniaya sumaya ta'alaku mangkano den gantuaken bi ummihi kelawan ibune. Waya kuluan ngucap sopong ya Rabbi du pangeran isun asalu nyuwun sapa isun
hadi ngiki perkara lima karena apa kotal tani mateni sopo minisun payakulu mangka ngucap mangka jawab sopo Allah subhanahu wa ta'ala maka jawab sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya orang-orang yang membuat luka natoni ya aja sampai membuat luka kepada orang lain. Gampangnya wong sejen digawe lara, wong sejen digawe tatu, bukan tato ya, beda ya. Tatu karo tato beda nggak? Ari tatu apa? Bahasa Jawa tatu. Tatu itu kan luka, bekas luka. Ari tato gambar kan? Terus pas itu gambar bebek, gambar cacing, kala jengking, terus apa maning? Gambar layangan. Blesak teman gambar layangan. Tatu juga gambar layangan. Astagfirullah. Tuli harapan gambar layangan, harapan gambar cacing, jelas sing ngaranna tato iku bisa ngalangi orang bakal suci, aduh segah. Aduh hadas besar ya beli suci, wudu carane wudu ya beli sah mengkono. Kudu dibuang. Apa sebabnya? Sebab menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Jadi orang membuat luka orang lain pun juga ada hukumannya seperti itu. Kalau umpamanya orang yang dibuat luka oleh kita ini tidak memaafkan, kecuali mungkin tidak sengaja lah. Ya kembali kepada hukum kisos tadi di awal kan begitu. Jadi ketika orang menghilangkan matanya, ya kudu dihilangkan maning matane. Sekian lamun metengi uang, berarti kudu metengi maning konon. Ya ngaco kayak konon gue ya. Tapi tidak termasuk itulah, tidak. Kubakuyungannya bocah sing beli bener kayak konon gue. Jadi menyelewengkan yang namanya kisos kalau seperti itu. Nah kalau lihat dari awal kan seperti itu. Jadi tolonglah jangan sampai kita membuat orang lain menjadi luka dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita membuat luka kepada orang lain, biasakan kita untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Jangan sampai orang tersebut tidak memaafkan kita, sebab kita nanti akan diberikan luka sama seperti itu. Bakal ngaji tasawuf modelnya kayak konon yang ngeriyeku. Jadi setitik-setitik dosa, ya ada teh. Bakal beli kayak konon ya, kononnya beli buru-buru. Nanti kebiasaannya seperti itu terus. Kalau kita mengaji kan sedikit demi sedikit paham. Oh, kinki bloli, kinki siung oli. Sebab di kitab apa baikah tidak semuanya itu akan menjelaskan tentang siksa terus tidak. Ada saatnya juga menerangkan tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai kita ini karena ada siksa kemudian kita jadi jare wong sudah ada di pundung. Pedang jenis siksa muah, udah bukatan disiksa dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Anggap saja ini adalah pil, anggap saja ini adalah obat. Dokter ngupai obatku beli manis beli apa? Bakal penyakitnya parah kabehan obat pahit, ya kan? Tapi khasiatnya apa? Ketika sudah dimakan, sudah diminum, kalau Allah mengizinkan dengan obat itu walaupun pahit, insya Allah ada khasiatnya. Tetapi tidak semua obat itu pahit. Ada obat yang manis, kan begitu. Tuh walaupun manis, tapi ketika Allah berkehendak untuk menyembuhkan penyakitnya, ya insya Allah penyakitnya juga akan sembuh, kan begitu. Jadi anggap saja ini adalah sebagai obat. Dan ini untuk muhasabah kita, ajang introspeksi diri kita kepada diri kita masing-masing. Kalau kita masih suka menyakiti orang lain, berarti kita mulai saat ini harus sudah mulai direm. Sebab itu tidak boleh. Tidak boleh membuat luka hati orang lain. Ya termasuk hati juga kadang
luka, kan begitu ya? Ya iya, ketika dihina dan sebagainya, dicemoohkan, dikucilkan, biasanya membuat hati menjadi luka. Awas, jangan sampai kita melukai hati orang lain. Sebab orang yang selalu melukai orang lain di akhirat akan dilukai lagi. Naudzubillahi min dalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala abina sayyidina karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad salim radhiyallahu barakatuhu li sadatina rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina amahika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adim sallallahu Allahumma ighfirna ya Allah warhamna wa'fu anna wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara lima sayyikhina wa li ustadina ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa liman habba wa hasana ilaina wa liman awsana bi wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassin akhlaqana ya Allah wa wasi' alaina rizqana Allahumma ya ghani hamidi ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika wa finan haramika fadlika amman siwak. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.